Assalamualaikum, selamat pagi Teh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lucy Lusniawati. Saya mahasiswi keperawatan dari Stikes Sukabumi. Nah, ini dengan Teteh siapa? Teh Eka, Baik, Teh Eka ya. Nah, Teh Eka senangnya dipanggil apa? Eka saja, Sus. Baik, Teh Eka saja ya. Nah, Teh Eka, sesuai kontrak waktu kita kemarin, saya di sini akan melakukan penyuluhan ya Teh, yaitu tentang penyakit asma. Nah, Teh Eka kan sedang mengalami penyakit asma ya Teh ya. Nah, nanti saya akan jelaskan pencegahan dan mungkin ada pengarahan untuk penyakit asma supaya mengurangi penyakit asma yang Teteh alami ya Teh. Nah, sebelumnya saya mau tanya bagaimana keadaan Teteh hari ini Teh? Saya sedikit sesak, Sus, sama batuk. Baik, sedikit sesak dan batuk ya. Mungkin ya, itu karena Teteh sedang mengalami penyakit asma ya. Nah, sebelum saya melakukan penyuluhan, saya akan kontak terlebih dahulu ya Teh. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit, tempatnya di sini saja dan topiknya penyuluhan tentang penyakit asma. Nah, bagaimana Teteh bersedia? Iya, Sus. Baik, bersedia ya. Nah, baik Teteh, sebelum saya melakukan penyuluhan, saya akan bertanya terlebih dahulu ya Teh. Teteh, kalau asmanya kambuh, apa yang Teteh keluhkan utama Teh? Saya suka mengi, sesak napas juga suka, Sus. Oh, baik, suka mengi dan suka sesak napas ya. Nah, kalau begitu saya akan langsung melakukan penyuluhan ya Teh. Nah, di sini saya ada lepet nih Teh. Nah, satu buat Teteh. Nah, baik Teh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang Teteh alami ya Teh. Yaitu tentang asma. Nah, asma adalah penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Nah, seperti itu ya Teh. Itu untuk pengertiannya. Lalu ada tanda dan gejala. Nah, salah satu tanda dan gejala tadi itu adalah tanda gejala asma ya Teh. Yang tadi Teteh sebutkan seperti mengi, sesak napas, dan batuk. Nah, itu adalah salah satu tanda dan gejala yang tadi Teteh sebutkan. Selain itu, tanda dan gejalanya bisa sulit ketika berbicara, kadang sulit ya. Dan ketika tidur pun akan agak kesulitan karena sesak ya Teh. Nah, merasa pusing, kadang merasa pusing, kadang merasa lelah, kadang merasa ngantuk. Nah, biasanya gejala ini sering terjadi ketika pagi Teh atau ketika malam. Nah, biasanya itu sering terjadi Teh, asma itu. Nah, adapun penyebab asma, penyebab dan pencegahannya Teh. Nah, di sini saya akan jelaskan penyebabnya seperti misalkan adanya aktivitas fisik. Nah, misalkan Teteh ketika olahraga nih, tapi olahraganya berlebihan, itu juga bisa menimbulkan penyakit asma. Misalkan karena berlebihan Teteh olahraganya. Selanjutnya ada faktor kondisi, misalkan cuaca yang dingin, terlalu dingin kan itu bisa menyebabkan penyakit asma ya Teh, atau kambuhnya penyakit Teteh. Nah, selanjutnya ada faktor lingkungan seperti misalkan faktor udara seperti dari asap rokok. Misalkan Teteh kalau keluar nih Teh ya harus pakai masker karena misalkan udara di luar kan banyak debu-debu kotor gitu ya Teh. Nah, itu biasanya menimbulkan penyakit asma. Nah, selanjutnya ada alergi Teh. Misalkan Teteh nih di rumah Teteh punya ini hewan peliharaan Teh.
punya sus. Punya ya, apa teh? Kucing. Kucing. Nah itu seperti alergi terhadap bulu. Nah biasanya asma itu biasanya terjadi karena adanya bulu misalkan masuk ke hidung. Nah biasanya itu yang menyebabkan terjadinya asma teh. Nah usahakan ketika nanti teteh di rumah ya teh, usahakan di rumah jauhi dulu hewan teteh, hewan-hewan yang berbulu. Nah seperti itu. Terus misalkan di rumah teteh, kalau misalkan teteh ada kasur, ada selimut, nah harus dicuci ya teh. Nah harus dijemur supaya debu-debunya hilang teh, supaya bersih. Nah kalau misalkan ada udara, rumahnya harus ada ventilasi teh, supaya udaranya bersih dan keluar. Harus sering dibersihkan. Nah seperti itu. Nah teh untuk penanganannya, teteh bisa memakai ketika terjadi asma, teteh bisa memakai inhaler teh. Nah teteh punya inhaler teh? Punya ya di rumah. Nah selain dengan inhaler, teteh bisa dicegahnya dengan latihan napas teh. Nanti ketika misalkan asma teteh kambuh, teteh bisa dengan latihan napas. Nah nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mencegah penyakit asma teteh dengan latihan napas teh. Nah seperti ini tindakannya teh. Pertama, teteh bisa duduk dan punggung teteh diluruskan seperti ini. Lalu dirilekskan bahu, terus tarik napas melalui hidung selama 2 detik teh. Lalu rasakan udara bergerak ke perut. Cobalah untuk mengisi perut dengan udara. Kerutkan bibir seperti sedang bersiul dan kemudian hembuskan napas selama 4 detik. Nah kita lakukan ya teh tindakannya. Nah ayo, tarik napas, tahan 2 detik, lalu hembuskan selama 4 detik. Nah seperti itu. Kita lakukan selama 3 kali ya teh. Hembuskan, hembuskan, tarik, hembuskan. Nah seperti itu teh. Itu bisa menjadi salah satu pencegahan terhadap penyakit teteh ya teh. Ketika nanti teteh kambuh, bisa dilakukan dengan cara mengatur pernapasan. Nah seperti itu teh. Baik teteh, sebelumnya teteh ingin bertanya? Tidak sus. Baik, tidak ya. Nah kalau begitu saya ingin bertanya ya teh. Nah bagaimana pencegahan teteh ketika misalkan di rumah teh? Pasti saya akan mencuci selimut saya. Ya. Saya juga harus bersih. Ya. Terus saya juga selalu menghindari hewan peliharaan saya seperti kucing. Saya juga menghindari debu-debu. Oh baik, seperti itu. Bagus ya. Ternyata teteh sudah mengerti dan paham apa yang harus dihindari. Nah baik teteh. Tadi kan sudah saya jelaskan ya teh berbagai macam tentang penyakit asma, seperti penanganan, pencegahan, tanda dan gejala, dan pengertian asma. Nah saya akan bertanya ya teh. Nah bagaimana cara melatih napas teh ketika misalkan asma teteh kambuh? Saya akan tarik napas selama 2 detik, setelah itu saya keluarkan. Itu diulangi selama 3 kali sus. Nah baik, ternyata teteh sudah mengerti ya teh tentang apa yang tadi saya jelaskan. Alhamdulillah ya teh. Kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya teh. Dan alhamdulillah teteh juga sudah mengerti. Kalau begitu untuk besok kita akan kontrak waktu jam 10 tempatnya di sini saja. Untuk topiknya saya akan memantau atau mengontrol kondisi teteh kembali ya teh. Nah bagaimana teteh bersedia? Bersedia sus. Baik, kalau bersedia saya cukupkan untuk pertemuan hari ini ya teh. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.